dan pengembangan penelitiannya. Mudah-mudahan tetap masih enjoy seperti saat pertemuan pertama atau seperti saat mendaftar kriptografi ini. Jadi kalau misalkan nanti sesuai perhitungan, tanggal 11 insya Allah sudah ada ujian tengah semester, dan mudah-mudahan setelahnya pun tetap ada yang datang hadir langsung ya. Jadi kalau misalkan hitungan saya sama Bu Fitra ini menghitung jumlah pesertanya 125 terdaftar, mudah-mudahan tetap terus ini 84 yang hadir, mudah-mudahan ada tambahan peserta nanti saat kita sudah mulai start saya menjelaskan ini. Jadi hari ini pertemuan ke-6, 7 Agustus 2023, konsep kriptoanalisis kalau sesuai dengan RPS teman-teman semuanya adalah konsep kriptoanalisis pemecahan sandi rahasia, kriptoanalisis chipper dan affine chipper. Jadi affine atau affine, terserah menyebutnya, saya biasanya affine chipper, analisis frekuensi untuk kriptoanalisis sandi substitusi. Jadi untuk apa belajar kriptoanalisis ini? Jadi semuanya didasarkan pada pengembangan penelitian. Jadi setelah ini, meskipun hanya sederhana yang dipaham, yang diberikan, harapan kami bahwa ada riset yang lainnya yang bisa dikembangkan berdasarkan perhatian terhadap kriptografi klasik yang kami berikan. Jadi dasar kriptografi klasik pun menggunakan penggunaan logika matematikanya harus jalan terus. Jadi bagaimana memahami grup berhingga, kemudian ring berhingga, fungsi, itu sangat dibutuhkan di sini. Jadi logika matematika variable untuk pertemuan 6 ini. Feeling-nya, kemudian juga interest-nya, terutama interest-nya ya. Kalau misalkan pertama sudah nggak interest duluan, biasanya sudah males nebak kuncinya itu seperti apa. Akan ada tambahan tugas, tapi saya cancel karena menurut kami lebih baik tugasnya nanti akan dimasukkan ke ujian tengah semester. Jadi ini bagian ini nanti satu soal mungkin ada bagian yang bisa diselesaikan teman-teman dengan memahami materi pertemuan 6 ini. Saya sebenarnya nggak akan banyak menjelaskan, tapi sudah mau ngajak teman-teman berpikir bersama-sama. Karena sudah ada Fibonacci chipper, sudah ada Hill chipper, sudah ada Caesar chipper, dan nantinya mudah-mudahan ini akan lebih mudah dipahami kalau teman-teman pertemuan yang kemarin sudah lebih paham. Ada aksara Jawa di sini, kriptografi. Sebenarnya nggak ada nama kriptografi pun, itu sudah zaman dulu sudah dipahami atau digunakan. Jadi saat tulisan hieroglif, kemudian aksara Jawa di sini, kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Jawa, otomatis butuh kuncinya yang mana dibaca sebagai hono, coroko, atau kagangapa. Saya dulu habis ini untuk aksara Lampung ya. Ini kalau ada teman-teman dari Unila, saya punya aksara Lampung kaganga. Kalau misalkan dulu waktu SMP, SMA, atau SD ada mata kuliah, ada pelajaran bahasa daerah Lampung. Saya dapat itu dulu soalnya waktu saat saya kuliah saat sekolah di Lampung. Jadi masih ingat ada kagangapa bamata. Satu kunci ini bisa untuk melakukan enkripsi, juga untuk melakukan dekripsi. Satu lembar ini, kalau misalkan ada orang lain yang memperoleh kunci ini, dia bukan orang Lampung, terus dia punya kunci ini, belum tentu langsung ya bisa paham, karena dia juga harus ngerti bahasa Lampung. Meskipun kalian atau bapak-bapak teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu di sini atau teman-teman di sini memberikan kunci ini, satu kunci langsung selesai diberikan kepada mereka, belum tentu mereka bisa paham. Jadi setiap jenis kriptosistem itu ada kuncinya otomatis, harus punya enkripsi, harus punya dekripsinya. Sebuah sistem ada plain text, ciphertext, kemudian enkripsi, dekripsi, ada kunci. Itu juga belum tentu selesai kalau kita nggak ngerti konteks pembicaraan atau bahasa yang digunakan. Ada tulisan yang digunakan oleh bangsa Romawi, bangsa Mesir dulu katanya dituliskan di kulit hewan atau dituliskan di dinding batu-batuan di gua-gua, meskipun sudah tahu bahwa A itu untuk burung hantu misalkan, kemudian untuk J itu untuk ular dan lain-lainnya, kalau sudah diberikan ini pun tidak akan paham kalau misalkan tidak tahu bahasa yang digunakan. Semuanya butuh logika pasti, kemudian juga butuh kunci, kemudian juga butuh usahanya itu untuk mengetahui teks bahasa. Pun saat sudah tahu teks bahasa itu bisa mempermudah nantinya untuk melakukan proses analisis
kripto sistemnya. Saya berikan ini kembali. Jadi orang melakukan atau menyebut nama. Sekarang kok canggih banget sih kriptografi di mana-mana. Kenapa kok ada kriptografi? Padahal sebenarnya dari dulu juga sama orang Jawa kuno, sama orang Lampung nulis aksaranya mereka seperti itu. Memang sekarang dianggapnya sebagai kriptografi karena nggak ngerti itu. Karena yang bisa kita gunakan kan abjad Romawi, bukan abjad yang mereka gunakan, sehingga bisa kita jadikan sebagai main-mainan juga. Kalau misalkan sudah sama-sama orang Lampung atau sama-sama orang Jawa gitu, ada temennya yang sebelahnya orang dari daerah lain, terus mau ngirim pesan nggak pengen orang lain tahu, bagaimana caranya? Gampangnya pakai aksara masing-masing saat dulu belajar bahasa daerah masing-masing itu sudah jadi sebuah kriptosistem. Jadi kriptosistem itu nggak perlu canggih-canggih, hanya selembar kertas pulpen saja sudah bisa, main-main coret-coretan sebagai permainan biasa juga sudah bisa, nggak harus tahu matriks, nggak harus tahu apalagi inverse dari operasi penyumbulan bilangan bulat, modulo N, kemudian nggak harus tahu yang lainnya, tapi asalkan syaratnya bahwa sudah aman, nggak ditahui sama temannya, juga sudah pasti bahwa yang kita jadikan sebagai kunci bisa kita jadikan sebagai fungsinya, ya, membawa fungsi. Jadi dari memindahkan dari ciphertext ke plain text-nya. Kalau bisa kita urutkan lagi, saya punya kriptosistem, itu saya harus punya namanya sistem, pasti harus ada semuanya di sini. Ada plain text yang mau kita jadikan pesan yang mau kita rahasiakan. Kemudian ada ciphertext, hasil pesan yang kita rahasiakan. Kalau ini pesan asli, pesan yang dirahasiakan. Ini adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses merubah pesan asli ke ciphertext. Kemudian yang ini ada dekripsi, proses merubah pesan kembali ke pesan aslinya dari ciphertext yang dibaca sama orang, yang terlihat oleh orang lain. Kemudian penerimanya karena sudah janjian sama pengirimnya, dia sudah tahu fungsi atau kunci balikannya, ini menjadi plain text kembali. Jadi ada plain text, ciphertext, enkripsi, dan dekripsi. Ini dibuat menjadi sebuah sistem, dirancang atau kita rancang sebuah algoritma yang tidak bisa atau sulit untuk dipahami orang lain, tergantung tingkat sulitnya terserah masing-masing pembuatnya. Kalau misalkan dirasa bahwa pakai kertas atau pakai sandi aksara atau pakai selembar coret-coretan angka, hasil pakai matriks kunci atau di bahasa vektor dikalikan matriks atau pakai seperti sesar kemarin, hanya menggunakan aritmatika modular, hanya menjumlahkan geser kanan, seperti itu geser kanan atau geser kirinya itu bilangannya sebagai kuncinya satu bilangan bulat saja, itu sudah cukup. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, sudah paham, orangnya sudah nggak bisa buat nebak, itu sudah jadi sebuah kriptosistem. Saya bilang nggak usah terlalu sulit. Namun, sekarang ini sistemnya sudah canggih-canggih semua orang, terus juga tingkat kekepoan orang juga sudah naik semua. Jadi kita sudah nggak bisa lagi main-main hanya dengan selembar kertas saja. Kalau dibilang bahwa kriptografi adalah punyanya informatika, punya teman-teman di informatika. Saya rasa kalau kalian masih menganggap bahwa ini mah komputer, orang komputer yang bisa melakukan ini, kembali lagi, belajar lagi aljabar linearnya. Karena yang bisa membuat ini sulit atau tidak sulit, malah kalian harusnya. Jadi mereka itu sebagai teman partnernya. Teman partner saya beberapa kali membuat sistem kriptosistem yang sudah jadi HKI ya. Jadi itu yang mendesain algoritmanya, itu kami di matematika, kemudian sharing ke teman-teman informatika, sedemikian sehingga nanti saat kita sudah punya tulisan dalam bentuk ciphertext, nggak susah lagi ngitung lagi, nggak susah lagi atau melihat lagi fungsinya apa ya, fungsinya apa, itu kan akan lama sekali. Keburu pesannya entah rusak atau seperti apa belum tertebak juga, padahal kita sendiri yang bikin algoritmanya, bareng-bareng bikin algoritmanya, maka dibuatlah sebuah sistem atau program yang digunakan untuk mempermudah proses enkripsi dan dekripsinya.
Jadi nggak perlu lagi mikir manual lagi, tapi pada saat pembuatan program itu, kita yang harus lebih eksplor pemahaman dan juga cara bicaranya, mentransfer ke teman-teman informatika juga harus baik, sehingga mereka lebih paham dan kemudian bisa membuatkan satu bahasa programming untuk melakukan perancangan enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi dan dekripsinya lebih aman, lebih nggak salah-salah lagi, kemudian juga lebih cepat. Semuanya berdasarkan pengembangan teknologi dan nanti tujuannya di sini memang untuk risetnya teman-teman semua. Kalau kita kembali lagi ke sini, kita motivasi kriptografi sederhana pasti. Seorang pengen ngirim pesan, kemudian nggak pengen orang lain tahu. Dan juga nggak pengen salah diterimanya sama orang lain nanti pada saat melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Sehingga di sini saat mau merancang sebuah kripto sistem, pastikan bahwa plaintext teman-teman bisa, bukan plaintext ya, jadi fungsi yang digunakan untuk proses enkripsinya itu harus punya balikannya. Jadi kalau misalkan dibilang fungsi, mau pakai fungsi bijektif, harus fungsi bijektif, boleh. Harus misalkan kita melihatnya menjadi sebuah sistem, ini saya mengulang ya, pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain pesan asli, bisa plain text, ada yang disebut dengan clear text, kemudian untuk cheaper text, ini adalah pesan yang disandikan, atau ada yang menyebutkan sebagai kriptogram. Saya biasanya menyebutnya plain text atau cheaper text. Kalau plain adalah pesan asli, cheaper text adalah pesan yang dirahasiakan. Ini saya juga mengulang, proses menjadikan plain text menjadi cheaper text, ini namanya enkripsi. Kemudian dari cheaper text ke plain text ada sebuah proses namanya dekripsi atau dechiffering, proses merubah pesan, mengembalikan pesan yang disembunyikan kembali ke pesan asli. Ini berdasarkan ISO, International Standard Organization. Kalau bicara masalah teks, terkadang kita nggak sadar bahwa kriptosistem itu sangat dekat sekali dengan matematika. Kalau misalkan teman-teman hanya sekedar tebak-tebakan saja, sebenarnya itu secara nggak sadar sebenarnya juga bicara matematika. Nebak-nebak itu juga bagian dari proses kriptanalisis. Jadi nebak satu, salah, nebak lagi, salah lagi, dicoba lagi, sampai berapa kali teman nyoba, itu namanya proses. Jadi nikmati prosesnya. Pada saat salah pun, jadi kalau misalkan nanti diberi tugas itu ya, jangan, malah saya justru pengennya senangnya kalian, teman-teman salah dulu, karena dari proses salah, pasti akan tahu nanti gimana caranya memperbaiki jadi benernya. Kalau misalkan tiba-tiba langsung mau cari, berapa kuncinya, nggak nikmat rasanya belajar kriptografi. Mendingan salah dulu, terus nanti bisa kelihatan, oh fungsinya salah, fungsi enkripsinya salah, enkripsinya mungkin nggak seperti ini, dekripsinya fungsinya salah, harusnya seperti ini gitu. Jadi rasanya dirasa terus. Jadi proses belajar itu memang harus dinikmati sungguh. Saya nggak ngarang-ngarang atau menyulitkan teman-teman. Salah itu memang lebih enak daripada langsung benar biasanya. Kalau ada salahnya, biasanya nanti langsung ingat juga besoknya saat melakukan suatu hal, jangan sampai yang kayak kemarin lagi, yang ini harus benar. Fungsi enkripsinya, kalau kita mengatakan bahwa C adalah himpunan karakter pada ciphertext, P adalah himpunan karakter untuk plain text-nya, kita harus punya fungsi enkripsi, itu dari himpunan plain text ke himpunan ciphertext, X itu dibawa ke EX, hasil petanya, maps to EX, dan D-nya itu, fungsi dekripsinya, saya punya C dipetakan ke P. Di sini nggak boleh asal-asalan. Karena nanti kalau misalkan bikin crypto system, asal-asalan yang penting acak-acakan gitu, terus nggak mikirin nanti baliknya lagi, kalian juga nanti yang akan susah juga, kalian kan juga. Asal ngacak-acak gitu, yang penting udahlah, yang penting acak-acak aja, nggak bisa. Dalam crypto system, ya harus rapi. Kalau punya fungsi enkripsi, harus punya fungsi balikannya. Kalau misalkan nanti kita hanya sekedar bikin acak-acakan, seperti misalkan saat
bank gitu ya mengeluarkan atau lah fungsi mengeluarkan suatu crypto system untuk PIN ATM misalkan. Kalau PIN ATM-nya dibuat acak-acakan nomornya, terus juga inputan 1, 3, 4, 5, dan seterusnya itu dibuat acak-acakan angkanya nggak kembali lagi ke sebuah yang sistem yang mereka punya untuk bisa dibaca, bagaimana nanti bisa terdeteksi itu ATM-nya benar punya dia atau punya siapa itu nasabahnya jadi bingung sendiri, banknya juga jadi bingung sendiri. Di sini enkripsinya sama dekripsinya harus punya relasi. Jadi di sini E, D, ini Bunda ini komposisi ya maksudnya ya. Komposisi E itu harus kembali ke IP. Di sini IP adalah pemetaan identitas. Kalau kita tuliskan lagi, di sini saya punya ke plaintext, cippertext ke plaintext lagi kembali harus beneran sesuai dengan apa yang sistem pahami, sistem banknya, dan nasabahnya hanya tugasnya ngentrikan PIN yang dia tahu, yang dia simpan atau yang dia buat, yang dia sepakatin sama sistem sama mesin ATM-nya atau sama pihak banknya. Ini D, P ke C adalah fungsinya adalah E, ini adalah D. Kita mau nanti di sini D komposisi E itu harus sama dengan IP. IP adalah pemetaan dari P ke P, di mana X dibawa ke dirinya sendiri. Harus punya fungsi enkripsi, harus punya fungsi dekripsi, dan hasil pemetaan dari D, komposisi E, berupa pemetaan identitas. X dibawa ke X lagi. Plaintext dibawa ke cippertext, cippertext dibawa ke plaintext lagi, dan hasilnya sudah sama dengan harus plaintext aslinya yang awalnya dia mau, mereka sepakati. Kalau kita kembali ke kertas tadi, bangsa Mesir tadi punya gambar itu, mereka nggak punya fungsi lain, jadi fungsinya itu sama ya, fungsinya sama. Jadi A dibawa ke burung hantunya dibawa ke A lagi di sini. Kuncinya bukan fungsinya sama, tapi kuncinya di sini sama, satu kunci itu saja. Kalau di Caesar Cipher, kita nggak punya kuncinya nggak sama, nanti fungsi dekripsi sama fungsi enkripsinya akan berbeda di sini, sementara hanya nuker-nuker saja. Kalau kertas ini hilang atau gambar ini hilang, yang warna kuning ini hilang, dan mereka lupa, ya sudah mereka jadinya nanti bingung sendiri. Anak keturunannya mungkin semakin lama semakin lupa yang nggak tahu apa-apa. Sama kayak tulisan aksara Lampung, aksara Jawa pun demikian. Semakin nggak dipelajari, semakin nggak dipahami sama kita, ini udah hilang nanti. Nggak ada yang paham lagi. Setelah itu misalkan saya tanya sama teman saya, tanya sama ini apa sih artinya kalau tulisan kayak gini tuh bacanya gimana? Nggak tahu, saya nggak tahu, orang lupa dulu pelajaran bahasa Lampung lupa, atau pelajaran bahasa Jawa, bahasa daerah Jawa lupa. Jadinya nanti saat ada pelajaran bahasa daerah Lampung untuk anak-anaknya atau untuk cucu-cucunya, ya udah mbahnya juga lupa, ya nanti lama-lama jadi nggak ada lagi bahasa ini. Kesepakatan lupa atau nggak lupanya harus dihilangkan dengan mengingat notasi matematika lebih selamat, sepertinya lebih efektif. Jadi notasi matematika ini lebih enak diceritakan, kemudian lebih enak buat ditransfer ke dalam sebuah sistem, sehingga nanti saat orang mengentrikan satu simbol atau satu notasi, sudah terbaca sama sistem, itu sudah, oh itu punya dia benar. Saat teman-teman mau pindah dari WhatsApp, dari HP ke laptop gitu kan ada encrypted end-to-end gitu ya. Jadi itu menjamin bahwa yang tertransfer data-datanya itu punya teman-teman sendiri. Nggak mungkin tertukar sama hasil WhatsApp teman-teman yang lain. Misalkan saya mau buka WhatsApp saya di laptop saya, nggak mungkin saya punya Bu Retno di sini. Nggak mungkin, sistemnya sudah sendiri-sendiri. Laptop saya sama komputer saya, karena kita scan QRIS itu ya, kita scan, terus habis itu mereka sudah jalan sendiri. Bukan orang yang nerjemahin juga, sudah ada terselamatkan dengan menggunakan sistem komputer. Teman di komputer, teman di informatika, teman di sistem informasi itu membantu kita yang merancang sistem untuk mempermudah orang lain, komputer, atau apapun itu untuk membaca plaintext yang kita inginkan.
pesan asli yang kita inginkan. Bukan kita lagi yang baca. Jangan kalau hasil dari WhatsApp atau teman-teman chattingan teman-teman di WhatsApp tuh kalian sendiri yang teman-teman sendiri yang nerjemahin sendiri, ada punya sendiri, akan susah sekali, lama sekali mau baca WhatsApp tuh akan lama sekali. Maka dari itu bantuan teman-teman di informatika, bantuan teman-teman di sistem informasi sangat kita butuhkan. Kalau nanti teman-teman berhasil membuat sebuah sistem, biasanya saya di mata kuliah kriptografi itu di akhir semester saya minta mahasiswa saya untuk bikin crypto system, terserah apa saja, yang penting ada plain text dan ciphertext yang aman untuk dibolak-balikan. Dari hasil situ nanti bisa dilihatkan ke masing-masing temannya, diperlihatkan mana yang kurang, mana yang baik, saling sharing. Oh ini kayaknya kurang ini, oh kayaknya kurang aman kalau gini, itu akan berkembang sendiri. Jadi makanya setelah ada mata kuliah ini di Indo MS School ini, ayo lanjutkan dengan bantuan teman-teman di informatika akan lebih baik lagi. Setelah dapat satu algoritma, kalau teman-teman bilang ke teman-teman informatika, ini bisa nggak ya dibuat sebuah program untuk jadi satu aplikasi atau aplikasi crypto system. Nerjemahkannya jangan langsung bilang ini harus operasi biner, ini harus well defined, harus close. Bahasanya enakkan sama teman-teman. Gimana teman di informatika bisa lebih mudah untuk menerimanya. Nggak usah pakai bahasa definisi yang seperti kita pelajari di kelas, tapi ini harus seperti ini. Pakai bahasa-bahasa yang biasanya kita pakai. Nggak boleh, ini harusnya tertutup. Nggak bisa tertutup. Tertutup tuh apa? Pokoknya ini harus kembali lagi, kalau dioperasikan, kembali lagi ke himpunan ciphertext-nya. Nggak boleh keluar dari ciphertext-nya ini. Kalau nggak masuk ciphertext, berarti dia nggak bisa nanti, nggak bisa jalan. Nanti kita nggak bisa nyari fungsi balikannya. Pokoknya bahasanya tuh bahasa ngobrol aja kalau sama teman-teman informatika. Jadi kalau itu sudah berjalan baik, insya Allah hasilnya akan paling tidak bisa jadi paper publikasi atau bisa jadi satu aplikasi yang didaftarkan di paten, bisa di paten sederhana, bisa jadi paten sederhana insya Allah. Kalau dibilang ini aplikasinya Aljabar, ya pasti. Karena kita soalnya butuh himpunan, harus tahu operasi biner, harus tahu grup berhingga di ZM. Kenapa kok harus grup berhingga? Itu kalau kita lihat bahas atau teksnya kita kan dari A, B, C, sampai Z. A, B, C, sampai Z ini dinotasikan sebagai satu angka-angka yang kita mainkan karena aritmatika, ya kita mainkan transfer ke angka dulu, atau transfer ke bilangan binernya, atau bilangan ke heksagonalnya. Teman-teman nanti mungkin bisa buka kode American Source Code ASCII, nanti di situ juga bisa mengembangkan atau bisa membuat ini yang Caesar Cipher jadi lebih banyak lagi alternatifnya, pilihannya, jadi lebih susah tertebak lagi. Kalau yang ini dulu ya, jadi kalau ini sampai dengan 25, ini kenapa grup berhingga? Di sini kita main-mainnya di Z26. Kita transfer ini ke operasi penjumlahan modulo. Kita transfer dulu ke bilangan Z26, kemudian setelah itu kita pilih kuncinya berapa, kita jumlahkan, kita kurangi, pun yang Afin juga demikian, lebih kompleks saja, nanti fungsinya lebih kompleks saja, dan balikannya juga berdasarkan dari operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 26, dan pun nanti yang Afin perkalian bilangan bulat modulo 26. Kalau misalkan nanti mau melihat bahwa kalau teman-teman kalau misalkan sudah mulai feel-nya sudah dapat, mungkin ada yang tanya-tanya, kalau di huruf kecil, kalau huruf besar, kalau tanda baca, terus gimana nantinya jadinya? Kan kita kan nggak mungkin nulis pakai huruf kapital terus, misalkan nulis nama teman-teman sendiri, misalkan Salma gitu ya, Salma. Kalau lebih rapi lagi, atau sesuai sama teks yang benar, ya bisa sih pakai ini dibikin kapital semua ya bisa, tapi pada saat kita mau buat variasi yang lebih banyak, misalnya pakai tanda baca, titik, koma, angka, ini juga belum bisa kita akomodir dengan menggunakan Z26. Misalkan Salma, misalnya tanda tanya. Ini tanda tanya nggak bisa masuk di sini, nggak ada di sini. Alternatif Caesar Cipher atau pengembangannya, sebenarnya pengembangannya itu nggak usah susah teman-teman ya. Melihat karakternya aja, karakter
nggak bisa terakomodir. Oh, kita luaskan himpunannya. Oh, kita generalisasikan, kita umumkan, jadi diekstensi, diperpanjang, atau di himpunan plain text-nya atau chipper text-nya itu mau menambahkan ini bisa dengan memanfaatkan ASCII. Di ASCII nanti kalau bisa search itu American Standard Code for Information Interchange. Di ASCII ini sudah mengakomodir semua yang ada di laptop teman-teman, mau tanda seru, tanda crash, tanda dolar, tanda persen, itu semuanya sudah ada semua di situ, tinggal nanti angkanya jadi lebih banyak. Kalau yang tadinya jadi Z26 di ASCII kita ada 256 karakter. Termasuk spasi, kontrol, ALT, shift, dan lain-lain sudah lengkap semua itu. Sudah lengkap semua, jadi nanti pun sesarnya jadi lebih luas lagi. Kalau dulu kan mungkin sesar kan hanya mengandalkan pokoknya ada huruf saja, bisa terbaca, pesannya kan biasanya kan tulisannya berupa pesan teks mungkin ya, bukan pesan untuk angka-angka seperti yang sekarang kita macam-macam. Sekarang ada tanda smile, ada tanda love, gitu kan, tanda reaksi tepuk tangan, banyak sekali. Sekarang ditambah lagi, mungkin nggak cuma hanya yang 256 ini saja, tergantung kebutuhan. Maka dari itu saat kita melakukan sesuatu, perhatikan kebutuhan kita. Kalau kebutuhannya sudah cukup, tanya lagi abis itu, udah aman belum ya? Udah seru belum ya? Sehingga yang bagian step-step seperti itu bisa menjadikan teman-teman jadi lebih kreatif lagi buat bangun untuk menentukan atau membangun sebuah kriptosistem. Saya balik lagi ke sini. Ini kunci dalam kriptografi. Kalau kunci enkripsinya sama dengan kunci dekripsi, maka kriptografinya disebut sebagai sistem simetri atau konvensional. Misalnya digunakan untuk kriptografi yang klasik. Misalnya hanya baliknya itu satu lembar itu jadikan kunci. Seperti gambar tadi itu gambar aksara atau gambar transfer dari gambar ke tulisan yang punya bangsa Mesir tadi itu bisa disebut sebagai sistem simetri. Kemudian untuk kunci enkripsi untuk kunci enkripsi yang nggak sama dengan kunci dekripsinya, K1 nggak sama dengan K2, maka disebut sebagai sistem tirsimetri atau sistem kunci publik. Saat membangun kriptosistem, sebaiknya pakainya yang nomor 2, supaya lebih aman, terus juga lebih banyak variasinya. Kita hari mau bicara ini, jadi proses melakukan pemecahan pesan yang dirahasiakan disebut kriptanalisis. Hari ini kita belajar untuk kriptanalisis yang kriptografi klasik dulu, yang model substitusi. Setelah itu sebenarnya mainnya feeling, habis itu main feeling. Ini kok bisa ya seperti ini? Kok ini seperti ini? Konteks bahasanya seperti apa yang kita pakai ya? Oh iya, mungkin salah ya, ini diganti lagi yang lainnya. Kalau sampai sebuah sistemnya sudah kedeteksi, insya Allah akan balik lagi ke pesan aslinya. Pelan-pelan memang, nggak bisa langsung temu bener. Mungkin satu kali salah, tadi saya bilang salah nggak apa-apa, nanti ngulangin lagi salah lagi, salahnya berapa kali Bu, masih salah lagi nggak apa-apa, terusin sabar, nanti lama-lama akan kebuka, sehingga pada saat nanti nebak kriptosistem yang lainnya nggak boleh yang ini, kemarin sudah salah soalnya kalau yang pakai yang ini, nanti bisa kelihatan sendiri. Kriptanalisis adalah mulai dari, kalau misalkan kita melihat sebuah teks gitu ya, ada teks ini sebagai sebuah ciphertext. Perhatikan dulu ada apa saja di dalam sebuah ciphertext ini. Pertama, yang ingin kita tebak itu bahasanya orang mana, itu juga penting. Bahasanya orang mana, kemudian juga lihat susunan karakternya. Terkadang itu kita bisa feeling, karena nggak mungkin huruf konsonan 3 kali berjejer-jejer atau 4 kali jejer-jejer, nggak mungkin. Mungkin pasti ada selang
vokalnya. Nggak mungkin bahasa Inggris pun ya, paling nggak tuh 3, paling nggak maksimal tuh banyak kan 3, nggak mungkin sampai 4 konsonan jajar-jajar, 4 vokal jajar-jajar. Tuh banyak sekali, gitu. Tapi kalau orang sekarang sih kayaknya dilebay-lebayin memang ya, teksnya, bahasanya mahasiswa saya itu biasanya gitu, biasanya juga ada cetan yang banyak ibu ya, memang itu kadang-kadang seperti itu, tapi sebisa mereduksi kemungkinan yang nggak biasa dilakukan orang lain dengan melihat bahwa huruf vokal atau konsonan yang berurutan itu kira-kira nggak mungkin sampai berapa urutannya, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian juga konteks bahasa, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi di sini proses melakukan pemecahan pesan yang dirahasiakan disebut sebagai kriptanalisis. Yang kita pelajari kriptanalisisnya adalah untuk kriptografi klasik. Buat apa dipelajari? Untuk memahami konsep dasar kriptografi ini, untuk mempelajari kriptografi chip klasik ya, kemudian dasar algoritma kriptografi modern, memahami kelemahan sistem yang chipper. Kemudian algoritma kriptografi klasik ini ada chipper substitusi, ada chipper transposisi. Yang sesar chipper contohnya yang paling gampang. Kayaknya mungkin kalau sesar chipper ini teman-teman nanti misalkan mau ada in game gitu ya, ada in game 17 Agustus gitu kayaknya, buat ngelomba anak-anak SD juga bisa. Mereka sudah bisa penjumlahan pengurangan saja, nggak usah sampai angkanya, nggak usah dibikin yang besar-besar, sehingga modulnya bisa kita ajarin, atau angkanya kecil-kecil aja, kuncinya pakai yang kecil-kecil sehingga nggak keluar banget dari angka di Z26 itu. Tapi insya Allah mereka bisa kok buat main, misalkan satu teman ke teman yang lain, satu kelompok ke teman kelompok yang lain, dibikin kelompok saja, satu kelompok itu ada 1 orang mbak-mbak atau mas-mas yang sudah SMA gitu, insya Allah bisa untuk permainan, alternatif permainan saat 17 Agustus. Jadi permainannya nggak cuma terus-terusan balap kelereng atau pukul air di plastik gitu, berarti di sini insya Allah bisa buat jadi alternatif permainan untuk yang sesar chipper ini. Kemudian chipper transposisi chipper nanti kita pelajari juga. Ada shift chipper dan affine chipper. Shift chipper itu cuma nama lainnya dari chipper substitusi. Kalau kemarin dipelajari sesar chipper, kemudian disebutkan sebagai chipper substitusi, nama lainnya adalah shift chipper. Kemudian yang affine chipper adalah substitusi chipper juga, monoalfabetik, di mana setiap karakter digantikan dengan karakter lain dengan menggunakan sebuah fungsi sederhana. Harus tahu fungsi. Kalau misalkan ninggalin teori matematikanya, meskipun tahu bahwa itu satu buah sistem yang bisa merubah satu plain text ke chipper text, ini nggak sadar sudah digunakan, nanti saat sudah lebih kompleks, akan lebih susah dapatnya. Atau merancang sistem yang lebih aman, itu kalau nggak tahu fungsi adalah, maka saat awal mata kuliah ini dirancang, RPS-nya kami susun ini awalnya harus tahu dulu, harus tahu fungsi dulu, harus tahu operasi biner dulu, harus tahu Z dulu. Sudah disampaikan oleh Bu Yuni dan mungkin Bu Indah ya di seterusnya. Jadi fungsi, kalau saya punya F dari A ke B, atau saya ganti saja dari chipper text ke plain text-nya, ini harus merupakan sebuah fungsi, karena yang namanya fungsi itu harus merupakan relasi yang close, kemudian di sini juga harus well defined. Close itu tertutup, ini tunggal. Apa makna close ini? Jadi untuk yang nomor 1 ini, untuk setiap X karakter di dalam, saya salah ya ini ya, P ke C. Untuk setiap karakter X di dalam plain text-nya, itu kita punya terdapat C yang merupakan bagian dari pilihan chipper text-nya, sedemikian sehingga C-nya sama dengan
fx. Jadi hasil petanya x itu adalah karakter di dalam ciphertext-nya. Yang nomor 2, tunggalnya seperti apa? Ini terdapat dengan tunggal C di dalam C besar, sedemikian sehingga C itu sama dengan fx. Hasil petanya itu harus merupakan karakter yang tunggal. Kalau nanti misalkan jadi banyak, yaitu saya tadi bilang, baliknya susah. Nanti baliknya susah. Jadi sistemnya jadi acak-acakan lagi malahan. Mau dibikin susah sih gampang, asal-asalan gampang. Jadi kalau misalkan ini kita berikan atau sistem atau kriptografi ini kita berikan untuk teman-teman yang nggak paham matematika, bisa-bisa aja acak-acak bisa, tapi balikinnya jadi nggak jadi satu sistem jadinya, nggak ada enkripsinya, bisa mereka lakukan acak-acak bisa sembarang, tapi balikinnya gimana, nanti mereka juga bingung sendiri kalau sudah lupa sama apa namanya sama kuncinya atau lupa kertasnya hilang gitu, nanti susah nebaknya, habis itu susah tebaknya lagi. Kalau yang bikin saja susah, apalagi yang menggunakan. Ini yang Affine Chipper. Jadi Affine Chipper tuh sama seperti apa namanya penggunaan sama-sama fungsi juga di sini. Saya tuliskan di kertas lain ya. Affine Chipper sama-sama pengen punya ciphertext dengan menggunakan fungsi enkripsi di sini. P merancang fungsinya bagaimana kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi matematika, P ke C, atau kita bikin di sini bandingannya sama sesar Chipper, sama-sama punya E juga, harus ada E, ini saya sebut ini E2 gitu ya, ini E1, E1 untuk sesar Chipper, E2 untuk Affine Chipper, dari plain text ke ciphertext. E1-nya yang kemarin, kalau kuncinya adalah K, maka nanti di sini saya punya X di dalam P, X-nya itu dipetakan dengan menggeser X-nya sebelah kanan K langkah. Kalau melihat urutan, kalau melihatkan hanya karakter gini kan saja kan tinggal geser aja di sini. 1, 2, 3, 4, sampai dengan K kali gitu ya, kali. Kalau dituliskan dalam bentuk sebuah notasi matematika, nanti ini X-nya ditambah dengan K. Kalau gesernya ke kanan. Kalau ke kiri berarti sini Z, Y, W ditulis lagi sebelah kiri. Kalau anak SD sih bisa aja mereka kasih aja A, B, C, D, E sampai Z gitu ya kalau membuat permainan buat mereka. Terus nanti kita bilang geser kiri, geser kanannya pakai penggunaan menuliskan abjadnya, insya Allah bisa. Kalau kita ya pakai fungsi ini, jadi X-nya dibawa ke X ditambah K. Sementara kalau yang Affine Chipper, saya punya A dan B juga di sini. Jadi ini adalah K-nya adalah kunci. Di sini X-nya dibawa ke AX ditambah B. A dan B-nya elemen bilangan bulat. Sini. Nantinya ini sama ini ada kaitannya, tapi saya tanyakan, coba sekarang diperhatikan saja dulu. Nanti saya tanyakan ke teman-teman di sini, hubungan antara Affine Chipper sama sesar Chipper. Kalau saya punya fungsi enkripsinya demikian, apakah ini close dan atau kalau saya membuat kaitannya atau relasinya ya, pengaitannya adalah dari P ke C-nya di mana X-nya dibawa ke X tambah K, apakah ini merupakan fungsi sehingga digunakan oleh sesar atau sekarang diaminkan atau diiyakan sama matematikawan sedunia bahwa ini adalah penggunaan yang benar. Sesar mungkin dulu sesar nggak berpikir bahwa atau mengeksporkan pakai ECB pakai apa bangsa Mesir atau orang Jawa kuno atau orang Lampung dulu menulis aksara sampai sekarang kok malah jadi kriptografi malahan jadinya, karena kita nggak ngerti dulu mereka kan
kayak mana ceritanya, yang kita tahu sekarang bahasanya sudah kita gunakan adalah tulisan aksara Romawi, lalu sekarang kita nemu di pelajaran sekolah, pas sekolah disuruh belajar itu, jadi kayak rasanya kayak kriptografi malahan, kalau nggak ngerti itu apa namanya contekan, bisa ditempel di dinding kelas. Kalau saya dulu di dinding kelas itu ada kaga, ngapa, ba, mata gitu. Belum saya dulu sekolah di Lampung, jadi setelah SMA kemudian pindah ke Jogja, jadinya tahu apa aksara Lampung. Nah, saya kadang lupa, jadinya lupa, memang benar lupa. Jadi kalau misalkan kita itu nggak dilihat atau nggak dipelajari terus, nggak dilihat, nah lama jadi kriptografi, sungguh jadi kriptografi beneran. Kalau pun nggak ada, nanti nggak ada yang ditanyain siapa yang bisa nyimpen ini, akhirnya Google yang main, karena sekarang Google bantu sekali karena lupa kan jadinya. Ini saya juga kemarin kan saya cari, oh ya ada aksara Lampung, Google tanyanya kan, nggak, kalau tanya sama ibu saya, tanya sama Bu Fitri, mungkin ya sama-sama lupa, jadinya lupa kan pas bantuannya sekarang kalian udah mengandalkan Google, jadi orang-orang tuh sekarang jadi males, jadinya saya juga termasuk, makanya jadi males, jadinya saya jadi males, jadinya karena ngandalkan pasti ada jawabannya di Google, pasti ada, pasti ketemu juga, ntar juga ketemu, ntar juga ada gitu. Ini kalau yang kayak gini nggak bisa lupa karena harus tuntut kreatif malahan. Nggak lupa pun nggak apa-apa, asal tahu bahwa fungsinya enkripsinya itu adalah penggunaan satu kunci, sama kalau algoritma Caesar dulu itu belum dibuat sedemikian sehingga untuk membuat jadi sebuah sistem atau aplikasi matematika atau sebuah bahasa pemrograman butuh ini, sehingga teman-teman di matematika harus bisa membuatkan satu solusi yang bisa menjembatani ini tulisannya Caesar, ini hasil plain text hypertext kriptosistemnya Caesar, dulu belum nyebutnya, belum kriptosistem mungkin. Sekarang saya bikin punya Caesar jadi lebih gampang dengan hanya menginputkan apa bahasanya, itu saya tunjukkan ke teman-teman ya, hasil dari hasil dari bantuan dari teman-teman di informatika Undip. Jadi tinggal ngetik saja langsung ketemu. Kemarin yang teman-teman belajar yang Hill Cheaper itu kami sudah bikin untuk 95 karakter. Udah mencakup huruf besar, huruf kecil, tanda tanya, dan semuanya. Jadi yang lainnya kami abaikan karena ada enter, shift, ada alt, control itu kami kurangi. Untuk yang karakter yang nggak keluar di komputer, kami kurangi atau kami abaikan. Sehingga tersisa 95 karakter yang muncul saat kita ketik, atau muncul karakter yang bisa terlihat. Kita gunakan saat kita menggunakan MS Word, PowerPoint, LaTeX, dan lain-lainnya sudah terakomodir, sehingga kami menggunakan itu saja. Jadi pengembangan dari Hill Cheaper yang untuk yang Z26, kita perluas untuk yang 95 karakter. Fungsi, saya kembali lagi ke sini, E1 dari P ke C, X dibawa ke K, kemudian di sini untuk yang Affine Cheaper, kita punya X. Kalau saya enkripsikan dengan menggunakan metode Affine, hasil ciphertext-nya adalah X tersebut dikalikan dengan A ditambah dengan B, modulo 26. Ini modulo 26 ya, saya sisipkan di sebelah atasnya. Karena karakter yang kita gunakan masih dari A sampai Z, ada 26 karakter. Kemudian, dekripsinya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, apakah close? Pasti, karena di sini penjumlahan dua buah bilangan, mau dimodulukan dulu, baru dijumlahkan, atau dimodulukan dulu masing-masing, baru hasilnya dijumlahkan, itu hasilnya akan sama-sama Z26 lagi. Tunggal pasti, karena sifat aritmatika penjumlahan, itu bilangan bulat, ditambah bilangan bulat, hasilnya tunggal. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat lagi, dan bilangan bulat ditambah bilangan bulat dari Indonesia bagian timur, tengah, utara, 10 tambah 1 pasti 11. Untuk yang tergantung Z26-nya di Z26 atau di Z6 atau di Z5, di Z256, tergantung karakter ciphertext atau himpunan ciphertext yang kita gunakan. Balikannya bagaimana? Ini fungsinya, domain dan kodomainnya kita tukar. Lalu di sini X-nya kita bawa ke X minus K ya, inverse-nya, ini modulo 26. Untuk yang D2-nya,
sama dari ciphertext ke plaintext. Lalu ini bagaimana membuatnya? Ini kan kalau geser, kalau logikanya, kalau ini geser ke kanan sebanyak K langkah, berarti kalau gitu balikkan supaya balik lagi ke karakter yang tepat di plaintext atau sesuai sama pesan aslinya, maka digeser ke kiri lagi, dikembalikan ke kiri lagi sebanyak K langkah juga sebelah kiri. Kalau untuk metode affine di sini, fungsi dekripsinya adalah A pangkat min 1, ini AX ditambah dikurang B modulo M. Ini kita masih menggunakan modulo M ya, nanti mungkin sampai modulo 26 saja karena nggak punya banyak waktu. Untuk ngitung 256, pakai kalkulator sebenarnya nggak masalah. A inverse dikalikan AX dikurang B modulo M. Aturan yang kita punya tadi mengharuskan bahwa D komposisi E itu harus sama dengan I dari plaintext lagi. Maka kalau kita punya X yang mau kita sandikan dengan menggunakan fungsi enkripsi dan dekripsi yang kita punya, X ini harus kembali lagi ke asli karakter yang kita plaintextkan. Ini X-nya X modulo M ya, X modulo M semuanya di sini. Kita punya D EX itu sama dengan D, EX-nya adalah sesuai sama ini. AX tambah B, AB-nya kita belum pilih. AB-nya masih sembarang. Nanti kalau teman-teman mau kuncinya, A-nya tinggal berapa, B-nya berapa, tinggal pilih sendiri-sendiri. AX di sini AEX, AX tambah B, modulo M. Hasil dari fungsi dekripsinya adalah A inverse, AX tambah B, modulo M, dikurang ini sebagai pengganti X-nya di sini, AX tambah D, modulo M, dikurang D, terus ini dimodulukan M lagi, ini hasilnya akan sama dengan A inverse, ini saya tuliskan sini aja ya, saya nggak tulis lagi. A inverse AX tambah B dikurang B modulo M. Jadi ini modulonya, kalau kita punya fungsi modulo itu sebenarnya homomorfisme. Jadi homomorfisme grup. Jadi kalau homomorfisme itu mengawetkan hasil operasi penjumlahan. Dijumlahkan dulu, baru dipetakan, hasilnya akan sama dengan dipetakan dulu, baru dioperasikan. Jadi pentingnya belajar aljabar itu seperti ini. Jadi hati-hatinya dalam mengecek bahwa ini benar loh dekripsi, ini benar loh enkripsi, atau ini benar loh fungsinya yang tepat untuk melakukan proses dekripsi, harus luas, harus enak di aljabarnya. Nggak bisa langsung ninggalin aljabar, males belajar teori, nggak bisa. Harus hati-hatinya karena harus di sini. Dan ini yang nggak bisa dipahami oleh teman-teman di informatika. Ini justru teman-teman sendiri yang harus, oke, saya harus paham ini, di bagian ini yang saya ambil. Nah, itu kan jadi apa namanya, bantu sekali, sangat bantu sekali saat teman-teman informatika, kok belum bisa ya dibalikkan ya, kok ini belum bisa ya, kok masih ada yang kurang di sini, oh mungkin fungsinya ada yang salah, ini karena ini nggak apa, ini bukan fungsi, ini nggak sifatnya nggak well defined, atau ini sifatnya, oh ini bukan homomorfisme grup, oh ini bukan, itu semuanya kontribusi teman-teman di matematika, kontribusi, bukan apa namanya, kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu guru-guru di SMA, nggak susah kok belajarnya. Belajar ini nggak susahnya, hanya nggak harus belajar yang harus kuliah tentang aljabar, struktur aljabar. Memang butuh itu. Makanya ada Bu Yuni dan Bu Indah untuk teman-teman yang belum belajar tentang teori grup, teori ring, itu diperlukan untuk belajar ini, tapi nggak susah untuk belajarnya. Untuk pemahamannya nggak belajar. Di sini kemudian A inverse ini operasi inverse terhadap operasi perkaliannya ya. A inverse dikalikan A dikalikan X modulo M. A inverse dikalikan A adalah X lagi. Jadi kembali lagi ke X yang awal. Jadi karakternya kembali lagi ke plaintext yang aslinya. Ini kalau kita pilih A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6, nanti kita mau cari selamat pagi dengan menggunakan fungsi enkripsi yang seperti ini. Silakan teman-teman coba sendiri nanti ya. Ini sebenarnya mau saya jadikan PR. Tapi nggak jadi. Jadi tentukan ciphertext dan fungsi dekripsinya. Nggak harus dikumpulkan nanti sore.
Dicoba sendiri saja. Hanya prosesnya misalkan di sini saya punya A itu adalah 0, kalau dalam Z26-nya maka nanti E 0-nya akan sama dengan 3 dikalikan 0 ditambah 6 modulo 26. Ini sama dengan 6. Jadi nanti A-nya itu akan menjadi, ini akan menjadi A, B, C, D, E, F, G. Berarti G ya. Akan menjadi G. A akan digantikan dengan karakter G. Ini juga sama. Akan dijadikan semua sama, semua kan di sini. Asal satu dapat, nanti yang lain dapat semua. Yang lainnya bisa direduksi. Jadi lebih cepat kerjanya kalau misalkan teman-teman sudah tahu kuncinya, bikin saja satu contekan gitu ya, A, B, C, D, E, F, G sama apa, itu kerjakan satu kali, jadi nggak bolak-balik ngitung. Jadi langsung bikin A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z dengan kunci yang sama, hasil ciptateksnya akan dapat. Terus di sini fungsi dekripsinya sesuai sama yang tadi, dx sama dengan A inverse dikalikan AX ditambah dikurang B modulo 26. Ini A-nya adalah 3 inverse. Sini 3 inverse X min B. Min B-nya adalah 6 modulo 26. Saya butuh keaktifan ya. Jadi saya akan yang mau memberitahukan saya inverse dari 3 terhadap operasi perkalian di Z26 berapa, sebutkan namanya dan dari mana? 9. Izin menjawab. Ini sebutan namanya dulu. Nama saya Benaya. Benaya berapa? 9. Benaya dari UI ya? Dari Unila, dari Universitas Unila. Lampung. Oh iya. Terima kasih Benaya. Saya catat ya. 9 karena apa Benaya? Karena kan 3 inverse ya. Jadi kalau 3 dikali 9 itu kan 27. Kalau dimotin 6 hasilnya 1 gitu. Oke. Benar ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 inverse atau angka 3, inverse dari 3 adalah 9 sebab 3 dikali 9 sama dengan 27. Ini sama dengan 1 bar ya. Kalau 27 modulo 26 itu kalau biasanya saya menggunakan 1 bar. 1 bar itu untuk membedakan antara angka dengan kelas. 27 itu di Z26 adalah angka 1. Kalau sudah dapat fungsi enkripsinya, akan dapat fungsi dekripsinya. Fungsi dekripsi ini based on encryption function. Saat kalian sudah ketemu fungsinya, sudah disebar ke orang lain, atau sudah ketahuan, dan tahu kalau itu adalah Affine Chipper, maka sudah selesai tugas kalian untuk melakukan proses kriptoanalisis. Kriptoanalisis adalah proses yang dilakukan mulai dari menebak kuncinya sampai dengan menyelesaikan kembali atau menghasilkan kembali plain text-nya itu apa. Dan kalau misalkan susah atau lambatnya atau sulit atau gampangnya proses kriptoanalisis, itu semua tergantung sama kriptosistem yang kita tawarkan atau kriptosistem yang kita bangun. Semakin sulit, semakin bagus. Semakin sulit, semakin bagus. Karena kalau misalkan kita bikin pakai Caesar Chipper sekarang dipakai terus buat main iseng-iseng gitu, main sama teman-temannya, pun sebenarnya kalau kita bicaranya ke teman-teman yang anak TK juga kan mereka nggak tahu ya, nggak bisa bicara data, itu tergantung teman mainnya juga, tergantung teman main yang biasanya kita kita lagi kumpul sama siapa nih. Kalau misalkan Caesar Chipper kayaknya nggak cocok sama dia pasti tahu kalau ini soalnya udah sering dipakai, soalnya di mata kuliah kriptografi juga sudah dijelasin. Sekarang agak disusahin lah pakai Affine Chipper gitu, misalkan K-nya itu kuncinya itu nggak bergantung sama satu K saja, ada A, ada B di sini. Dan untuk enkripsi, fungsi enkripsinya atau fungsi dekripsinya
Nanti juga nggak cuma sekedar hanya mengurangi karakter angka yang berdasarkan karakter yang di ciphertext-nya, tapi juga ada inverse main inverse di sini. Karena di sini ada perkalian antara karakter X-nya dengan satu bilangan bulat. Dari hasil Caesar-Cipher dan Affine-Cipher tadi, hubungannya antara keduanya, itu kan mainnya kan hanya bilangan bulat saja. Yang satu, tapi di sini ada satu angka saja yang memain, yang kita jaga. Kalau di yang Affine-Cipher ada 2 angka yang kita jaga. Silakan yang bisa menceritakan ke teman-teman di sini hubungan antara Caesar-Cipher dan Affine-Cipher. Kalau di Caesar-Cipher tadi enkripsinya ini E1, E2, kemudian dekripsinya di Caesar-Cipher D1, enkripsi di Affine-Cipher adalah D2. Hubungan antara fungsi ini dengan ini, sorry ya, bukan ini sama ini, tapi antara ini sama ini mungkin, ini sama ini, mungkin bisa menjelaskan kira-kira perbedaan dan hubungan atau seperti apakah Affine-Cipher ini jika teman-teman memandangnya atau ada hubungannya nggak ya antara Caesar-Cipher dan Affine-Cipher, mungkin jadi kejadian khusus atau ini adalah perumpamaan ini perumpamaan dari Caesar-Cipher, silakan dijelaskan. Bisa menjawab, Bu? Ya, silakan ini. Oh, Abdil, silakan Abdil dari Undip. Abdil ya. Ya. Silakan Ya, kalau menurut saya Caesar-Cipher itu merupakan kejadian khusus dari Affine-Cipher karena kan kalau Affine-Cipher itu kan tadi bentuknya yang enkripsinya AX plus B, A dan B-nya itu sama-sama elemen dari itu apa namanya bilangan bulat modulunya. Nah kalau di Caesar-Cipher kan tadi cuma X plus B, jadi khusus A-nya tuh sama dengan 1 seperti itu. Kalau dekripsinya gimana, Dil? Ikutin atau seperti apa, Dil? Kalau dekripsinya, kalau yang di Affine-Cipher itu kan A inverse dikali AX min B. Nah, kalau di Caesar-Cipher itu kan karena A-nya sama dengan 1, jadi inverse-nya juga sama dengan 1, jadi tinggal langsung X min B seperti itu. Oke. Terima kasih Abdil, jawabannya baik sekali. Jadi di sini saya ulangi lagi ya, karena sudah terlihat sebenarnya yang diperhatikan cukup fungsinya saja. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa E1 ini adalah kejadian khusus untuk E2 pada saat A-nya diambil sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita entrikan ke sini, hasilnya akan balik lagi ke sini, akan sama dengan yang ini. X modulo 26. Jadi di sini, kalau tadi kita simpulkan, Caesar-Cipher adalah kejadian khusus dari Affine-Cipher saat diambil A-nya sama dengan 1. Atau kalau mau dituliskan kalimat yang lainnya, bisa dibalik. Affine-Cipher adalah bentuk umum atau generalisasi dari Caesar-Cipher pada saat pengali dari karakternya atau ada konstanta A, di mana fungsi enkripsinya A yang nggak sama dengan 1, dan fungsi enkripsinya akan menjadi AX tambah B. Di sini main-mainnya kita itu merancang sebuah kriptosistem, itu bisa dengan menggunakan teknik matematika. Misalkan dengan, sekarang mau saya X kuadratkan saja pakai fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat sudah aman, dia pasti fungsi soalnya. Tapi balikannya gimana? Akar X itu bisa nggak nanti jadi tertutup dan well-defined di dalam sebuah notasi, di dalam sebuah Z26. Atau pakai fungsi sinus aja lah. Fx sama dengan sin X misalkan. Sinus 1, sinus 2, sinus 0, sinus 26. Balikannya gimana? Aman nggak nanti mau cari balikannya?
ada sinus inverse itu ya, arc tangan atau apa seperti itu. Jadi mau balikinnya lagi susah nggak nantinya? Atau nanti jadi close kalau misalkan saya punya sin 1 gitu atau sin 2 gitu, misalkan kita pakai, ya memang sih dia fungsi, tapi kan di sini, ini di Z26, sin 1 itu jadi siapa? Di sini. Close-nya bagaimana, sifat close-nya untuk di Z26. Kalau teman-teman bisa mau dibawa ke sini, sin 1-nya misalkan diambil bilangan 0, misalkan 0,000 berapa, ambil aja angka belakangnya, Bu. Bagus sekali itu. Kalau misalkan saya ambil digit belakangnya, Bu, atau digit depannya, Bu, atau jumlah digit depan sama digit belakang. Fungsinya jadi fungsi komposisi lagi nanti tuh. Setelah disinuskan, dijumlahkan lagi digit depan sama digit belakang, tapi hati-hati, well define-nya oke nggak itu dia. Jangan-jangan nanti ada 2 sinus 2 sama-sama ditransfer ke karakter yang sama. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman balikinnya lagi, hati-hati lagi. Mulai jalan terus. Diruwet-ruwetin lagi. Teman-teman yang lain apa yang nggak bisa belajar dengan pemahaman yang baik, insya Allah akan sudah pusing duluan. Jadi tambah di sini lagi, tambahin lagi, atau pakai fungsi yang lainnya, pakai fungsi eksponensial, pakai fungsi apa? Asal hati-hati dengan domain, kodomain, kemudian fungsinya close dan well define-nya, insya Allah kriptosistem kalian akan jadi baik. Tergantung kreativitas kita sebenarnya di sini. Ini cryptanalysis Caesar-Cipher. Kita coba melakukan proses cryptanalysis Caesar-Cipher. Kalau kita punya A dari 0 sampai dengan 26, secara matematis tadi sudah kita tuliskan seperti ini. Kalau menggunakan kode ASCII, ini karakter keberapa gitu ya, karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, terus sampai dengan karakter tergantung lembar kertas kalian ada berapa karakter itu. Di sini modulo 26, modulo 256 ini harusnya ya, saya salah. 256. K adalah kunci rahasia, tinggal dijumlah sama dikurangi. Bagaimana melakukan cryptanalisisnya? Caesar-Cipher, kalau kita bayangkan, nggak usah ngeliat tabel ini dulu. Pertama kali saat kita melihat sebuah teks 0, 1, 2, A, B, C, D, 3, terus ya sampai dengan Z misalkan. Di sini ada 25. Terus misalkan ini ya, ini saya juga masih ini bukan pesan asli sebenarnya, ini juga bukan ciptatext sebenarnya ini. Di sini misalkan kita punya X, Y, O, B, misalkan kita punya seperti ini. Kita punya ini adalah sebuah ciptatext. Terus kalian diminta buat nebak ini kalimat atau kata ini itu sebenarnya apa, atau plain text-nya seperti apa. X, Y, O, B. Secara intuitif, harusnya sudah bisa tahu caranya seperti apa, atau dengan cara bagaimana menebak atau melakukan atau mengembalikan ini menjadi plain text aslinya. Siapa yang bisa mencatatkan ke saya? Kalau misalkan kalian diminta untuk menebak sebuah ciphertext, untuk mengembalikannya ke plain text, sudah dikasih tahu, ini pakai Caesar-Cipher. Ini menggunakan Caesar-Cipher. Bagaimana melakukan proses deskripsinya, mengembalikan ini ke plain text-nya. Caranya gimana? Nggak usah pakai definisi atau pakai kalimat yang ada di buku-buku kriptografi. Pokoknya pakai feeling aja. Pakai feeling, pakai intuisi gimana caranya supaya XYOB kembali lagi ke pesan aslinya dengan mengetahui bahwa XYOB adalah sebuah teks dengan sebuah ciphertext yang menggunakan Caesar-Cipher. Silakan yang bisa menjawabnya, memberikan masukan atau nanti dilengkapi sama teman-teman bisa. Silakan Yasin. Izin menjawab, Bu. Saya Yasin dari Undip. Ya, menurut saya untuk mengembalikan ke plain text tinggal dikurangin aja, Bu, sama yang AB itu. Tapi nanti dikurangnya pakai angkanya. Yasin, kita nggak tahu kuncinya ya ini ya, cuma dikasih tahu ciphertext-nya menggunakan Caesar-Cipher.
tapi kita nggak tahu kuncinya. Jadi proses kriptoanalisis itu bukan hanya tahu fungsi dekripsinya saja, tapi mulai dari menebak kuncinya gimana caranya. Kita nggak tahu kuncinya berapa. Jadi menguranginya kan perlu usaha juga, perlu usaha. Jadi usaha mulai dari awal sampai ketemu plain text-nya, itu langkah pertamanya ngapain dulu gitu. Kalau ketemu, oh ada pesan nih, pakai Caesar Clipper. Ya apa ini supaya bisa ketemu jawabannya gitu. Gimana ya caranya supaya bisa ketemu plain text-nya? Silakan, mau ditambahkan Yasin atau mau dijawab sama temannya, silakan. Bena ya, silakan. Menurut saya itu yang XYOP diubah menjadi suatu angka ya yang ke Z26 dari 0 sampai 25 itu. Terus itu yang pertama tuh diubah ke angka, kemudian melakukan pengurangan ya. Jadi melakukan trial and error, jadi dikurangin 1 sampai ke 25 lah. Nanti dicari mana case yang sesuai gitu dari hasil plain text itu sendiri. Begitu. Ya, terima kasih Benaya. Gitu ya. Jadi caranya pakai trial and error. Jadi pasti ketemu itu cara. Pasti nggak mau ngelewatin satu buah sistem untuk melakukan crypto system. Kalau misalkan kita nggak ngerti apa-apa, kuncinya nggak ngerti apa-apa, karena itu adalah bagian dari kriptoanalisis, otomatis nebak-nebak kunci dulu. 0 nggak mungkin ya, karena kalau dikurangi 0 juga percuma. Dikurangi 0 kan nggak merubah apa-apa. Mulai dari 1, 2, pakai beberapa karakter. Kalau cuma hanya satu karakter, cuma X saja gitu, jadinya nggak ketebak. Soalnya kan abis itu kan kita nggak ngerti, kalau mau tahu sebuah kata itu kan paling tidak kan 3 dicoba secara 3 dikurangi sama 1 dulu. Jadi X ini adalah angka, Y-nya ini angka 24, kemudian nanti di sini angkanya 1, di sini 23 gitu. O-nya berapa ini? Nanti dicari sendiri ya. Jadi 24, 1 nanti kalau misalkan 4 ini sudah ketebak katanya, insya Allah yang belakangan ngikutin. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang benar untuk 4, yang lainnya jadi salah. Kok belum ketebak juga? Ada kemungkinan bahwa yang 4 tadi itu kuncinya belum benar, atau bisa jadi ngitungnya yang salah untuk teks yang lainnya. Ini masih enak karena kita masih seragam, masih sendiri-sendiri, masih monoalfabetik. Kalau misalkan langsung fungsi langsung 3 kelompok, 3 karakter beda lagi tuh nanti ceritanya. Lebih susah lagi. Kalau ini hanya trial, bener nggak 1, bener nggak 2, bener nggak 3, sampai ada 4 karakter dicobain semuanya. Kalau sudah kebaca katanya, kalau misalkan ini sudah kebaca misalkan saya gitu misalkan, atau nggak mungkin ya ini A-nya juga beda-beda ini sini. Ini A, kalau misalkan ini A juga nggak mungkin karena di sini beda juga. Di sini misalkan 1 misalkan ya, 1 gitu. 1 ini sudah terbaca, sudah paham bahwa itu adalah satu buah kata dalam bahasa Indonesia. Maka lanjutkan untuk kunci yang sama dengan kunci yang sama untuk karakter-karakter yang berikutnya. Kalau misalkan belum bisa dicoba untuk angka 1, coba angka 2, angka 3, angka 4, sampai dengan 25 angka. Jadi nanti kemungkinan trial and error-nya, kalau kalian sampai sial banget itu ya, nggak ketebak-tebak ya, berarti paling banyak itu 25 kemungkinan di sini. Seperti yang di sini, kalau misalkan ada pesan asli, itu kita punya kuncinya K, kemudian ini bukannya, jadi pesannya kita nggak ketahui. Di sini pesannya belum kita ketahui, kita semua punya pesan hasil enkripsinya juga, enkripsinya nggak diketahui. Kemudian kita punya mau nyobain trial and error-nya dari 0 sampai dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 karakter di sini, kita cobain 0, ternyata ini nggak kebaca. 25, ternyata hasilnya setelah dikurangi, hasilnya ini. 24, setelah dikurangi, hasilnya ini. Sampai kita cocokin mana yang kebaca gitu. Di sini kayaknya ada, ini krim. Ada krim, untuk K-nya sama dengan 21, maka nanti plain text yang potensial yang mungkin adalah pada saat K-nya sama dengan 21. Dan untuk yang seterusnya, maka kita buat bahwa kunci ini untuk melakukan proses dekripsinya, untuk menebak pesan aslinya menggunakan K sama dengan 21.
digunakan untuk mendekripsikan ciphertext yang lainnya. Bentuk yang sesar cipher. Ini cipher abjad tunggal. Ini saya kenalkan kembali cipher substitusi karena ada beberapa nanti yang ada beda ya di sini. Ini sebanyak 26 faktorial. Sebenarnya nolnya juga bisa kita dulu. Ini kalau misalkan kita nggak ngikutin nolnya, ini bisa jadi 25 faktorial di sini. Kemungkinan kuncinya, jumlah kemungkinan kuncinya 1, 2, 3. Kalau misalkan yang 1, 2, 5, untuk semua karakter ya di sini juga kemungkinan susunan huruf ciphertext yang dapat dibuat. Oh, salah, ini benar 26. Lalu di sini cipher 10, 12 ya. Cipher substitusi nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya mau ke cipher transposisi sebenarnya. Oh, ini ada cipher abjad majemuk. Kalau yang tadi di sesar cipher adalah monoalfabetik, satu rangkaian ciphertext diterjemahkan dengan satu fungsi yang sama. Yang ini agak susah lagi yang di sini. Karena satu karakter itu fungsinya beda-beda. Kalau misalkan ada 200 karakter, berarti ada satu fungsi pertama, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga, sampai dengan fungsi ke M. Jadi banyak banget, tapi tetap aman, karena yang kita gunakan adalah sebuah fungsi yang bisa kita balikkan harusnya. Sini cipher abjad majemuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda-beda. Kebanyakan cipher abjad majemuk adalah cipher substitusi periodik yang berdasarkan pada periode ke M. Sampai dengan ke M, balik lagi untuk rangkaian yang berikutnya, balik lagi untuk yang rangkaian berikutnya. P1, P2 sampai dengan P2M itu. Ya, terus habis itu mulai lagi ke F2, F1, FM, FM+1 tergantung periodiknya ya, tergantung periodiknya. Kalau M-nya sama dengan 1, maka nanti kita kembali ke cipher abjad tunggal, karena kita cuma hanya menggunakan satu fungsi saja. Ini contohnya ya. Ini masih sederhana juga, misalkan saya punya plain text-nya demikian. Kuncinya kita pakai 3 karakter. Ki. Kalau sudah selesai 3, balik lagi ke karakter yang karakter pertama di kunci tersebut. Ki sampai dengan sampai dengan seterusnya sampai sini habis kalimatnya. Dan kita dapatkan karakternya di sini. Untuk yang cipher substitusi abjad majemuk, kalau di sesar cipher A, kalau sudah diterjemahkan menjadi di sini misalkan saya punya atau di sini ada S saja, mungkin S di sini setelah ditambahkan dengan kuncinya itu menjadi C, ini karakter yang pertama, tapi di sini saya punya S yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini S yang pertama masih sama dengan yang S yang kedua masih C juga karena kebetulan ini periodenya 3 ya. Di sini sudah 3 kali 2 kelipatan 3, di sini masih C yang sama. Dari S yang ketiga, ini hasil ciphertext-nya bukan lagi C lagi, tapi melainkan W, di sini sudah W lagi. Jadi satu karakter nggak selalu diterjemahkan atau ditransfer menjadi satu ciphertext yang sama. Bisa ganti-ganti tergantung periodenya itu kelipatannya sesuai atau enggak, sama atau enggak. Mulai difikirkan bagaimana melakukan proses kriptanalisisnya. Ini cipher substitusi, polygram substitution cipher, blok karakter disubstitusi dengan blok langsung, satu blok. ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lainnya. Bisa apa per blok karakter dikelompokkan, ini blok yang pertama, blok yang berikutnya di satu gelombongan ini berapa, satu rombongan ini ditransfer ke yang sama, ke satu ciphertext, satu blok ciphertext, satu blok plain text ditransfer ke satu blok ciphertext dan sampai hasil karakternya habis. Yang ini saya mau memperlihatkan cipher transposisi itu diperoleh dengan mengubah posisi dari urutan karakternya, udah nggak jejer lagi. Kalau tadi selama kita menggunakan Affine dan cipher dan sesar, kita masih punya bahwa nggak kita acak-acak urutannya, masih tetap aman. Kalau misalkan saya punya S, Y, A, ini ciphertext yang pertama, dapat ciphertext yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini urutannya nggak kita rubah-rubah. Ini tetap urutan di ciphertext yang pertama akan menghasilkan urutan di ciphertext yang kedua,
Ini akan menjadi sesuai dengan, ini akan urutan yang ketiga adalah hasil dari proses enkripsi. Misalkan ini X, ya sudah nih posisinya di sini. Ini akan jadi di karakter yang kedua hasil dari enkripsinya A. Hasil yang pertama adalah hasil enkripsinya S. Misalkan ini B gitu ya. Ini misalkan B, misalkan, dan ini misalkan B juga gitu. Misalkan ini urutannya nggak kita acak-acak. Dengan menggunakan Zipper transposisi, kita akan melakukan proses transpose atau melakukan satu buah proses enkripsi dan dekripsi sedemikian sehingga urutannya pun kita acak-acak, bukan hanya mengacak-acak karakternya menjadi satu misteri, jadi satu ciphertext, tapi juga berdasarkan urutan dari posisi dari karakternya. Ini saya masih pakai slide ngajar yang lama ini. Jurusan Matematika Undip, ini paling gampang. Contoh yang paling gampang ini dengan mengubah kalimat di plain text-nya. Kita tentukan kuncinya di sini, enkripsinya 24 dibagi 4, kita hitung di sini 1, 2. Kalau misalkan pun nggak harus kelipatannya ini ya. Jadi ini kalau misalkan kita nggak sesuai sama hasil baginya ini, kita tambahkan dummy ini, x ini dummy di sini. Kita mau bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuncinya adalah 6, kita bagi 6, terus yang karakter setelah angka 6, angka 7 dijadikan sebagai baris yang kedua. Seperti bikin matriks, dari sini ntar ada 6 kali 4. Ukurannya 6 kali 4. Kita tulis biasa saja. Jurusan Matematika Undip. Lalu, kalau ada yang kosong, kita tambahkan dummy. Setelah itu, bagaimana membaca atau bagaimana melihatkan ciphertext-nya, kita baca secara vertikal. JNAN UMTD RAII UTKP SEAX AMUX. Sudah jadi ciphertext. Udah acak-acakan. Kalau yang menerima pesan, nggak tahu itu pakai zipper transposisi, dia nggak akan membayang sampai ke sini. Pun kalau misalkan dia tahu tentang ini menggunakan zipper transposisi, dia pun kalau belum tahu itu kuncinya berapa, maka dia belum bisa balikannya. Kalau harus dibaca secara vertikal atau horizontal, balikan seperti itu juga belum bisa. Kalau misalkan pun sudah tahu bahwa ini kuncinya sama dengan 6, saya rasa sudah bisa ya. Sudah bisa dibacanya. Sebenarnya sudah gampang. Asal nuliskan ini JNAU, terus ini 4, terus ini UMTD, lalu kalian teman-teman tuliskan sama seperti ini, cuma jadinya 4 kali 6, nantinya insya Allah akan bisa tertebak ini tulisan aslinya akan menjadi apa. Kalau misalkan kita tulis di sini, balikannya matriks transpose ya. Di sini A transposnya akan menjadi matriks berukuran 4 kali 6. Di sini kita akan punya menjadi JNA N, habis itu UMTD RAII, dan seterusnya. Nanti dibacanya juga jadi dibaca secara vertikal akan ketemu jurusan Matematika Undip. Hasilnya berupa transpose dari tulisan ini. Ini untuk yang zipper transposisi. Ini sudah saya tuliskan di sini. Sudah 10-20. Ini zipper transposisi yang kedua, kita menyusunnya menjadi 3 baris. Nggak pakai matriks, tapi kita susun menurun ke bawah, seperti zigzag seperti itu. CRY, PTO, GRA, PHI, dan seterusnya. Kemudian kita bacanya jadi ini sebagai karakter yang blok yang pertama, ini karakter yang berikutnya, ini yang mengikutinya. Kalau nanti misalkan kuncinya mau jadi kayak sama dengan 5, ya tinggal C, R, Y, P, 1, 2, 3, 4, T, lalu di sini O,
dan seterusnya gitu ya. Lalu dibaca ini temannya siapa, temannya siapa, teman siapa, dan saya dapat ciphertextnya lagi. Kalau kuncinya nggak tahu, juga nggak tahu gimana transfernya. Kalau nggak tahu matematika, juga nggak tahu balikannya nanti akhirnya. Nggak tahu. Tadi seperti tadi yang di trichiper transposisi, kalau misalkan nggak tahu transpos dari matriks juga, bahwa matriks transpos, kalau misalkan kita punya kuncinya 6 kali 4, maka hasil dari matriks transpos adalah 4 kali 6 juga nggak bisa mecahnya itu harus 4, 4, 4, 4, itu juga nggak bisa. Maka dari itu, penting buat belajar aljabar linier, penting buat belajar matematika di sini, harus paham dulu. Semakin paham matematikanya, semakin paham logikanya semakin baik, insya Allah akan semakin rapi cryptosystemnya. Di ujian akhir semester ini nanti mungkin teman-teman akan dibagi beberapa kelompok gitu ya. Nanti akan mudah-mudahan bisa demikian, karena harapan saya demikian. Jadi teman-teman diminta untuk membuat sebuah cryptosystem yang rapi dengan kemampuan matematika yang baik, logika yang baik, sehingga nanti bisa dipresentasikan yang terbaik. Kami pilih karena kalau banyak sekali kami nggak bisa nggak bisa cukup waktunya karena sudah mau masuk kuliah juga, teman-teman sudah mau masuk kuliah, sudah mulai mau aktivitas kembali. Terus kami pilih kelompok yang kami nilai baik untuk presentasi, harapannya bisa jadi lanjutan, bisa jadi atau paper, atau bisa jadi paten sederhana yang bisa dihasilkan di kegiatan ini. Saya harapkan yang demikian bisa berlanjut, nggak cuma sampai ini saja. Nanti kalau misalkan ini mau ditransfer ke mata kuliah kriptografi, nggak hanya tukar saja, tapi setelah itu ada respon lebih lanjut, bisa komunikasi bareng dengan kami untuk melanjutkan riset masing-masing. Kalau misalkan tertarik di kriptografi ini, ada banyak pengampu di sini, bisa teman-teman dan kami tergabung di Indonesian Algebraic Society, bisa ikut gabung juga bersama kami, dan bisa riset bareng insya Allah dengan kami. Ini bagaimana mendekripsikan ciphertext tanpa mengetahui kunci. Kalau kita nggak tahu kunci tadi, seperti yang sudah kita lakukan tadi, nebak-nebak, terus lihat statistik kemunculannya berapa. Kalau vokal tuh biasanya sering apa enggak, atau biasanya kalau bahasa Inggris kan sering konsonan atau sering vokal, tuh nebak-nebak itu penting juga. Jadi mengetahui konteks bahasa itu sangat penting sekali. Jadi mengetahui bahasa plaintext dan konteks pembicaraan yang dibicarakan biasanya apa ya, atau tentang politika, tentang mata kuliahnya, atau tentang mata kuliah ini, itu juga penting untuk melakukannya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan kriptoanalisis adalah mengetahui bahasa plaintext, konteks yang dibicarakan, kemudian juga caranya, biasanya dengan menggunakan terkaan, statistik, dan dengan ini nggak asal terka saja. Kalau asal tebak-tebak saja juga lama jadi nantinya. Jadi kemampuan logika dan matematika yang baik juga harus diperhatikan. Ini metode terkaan ya, seperti yang tadi, seperti yang dilihat di contoh satu ini. Kalau ciphertextnya adalah sudah, kadang juga ada ciphertext yang langsung digabung, dirapetin untuk menyulitkan nebak-nebak tadi. Kadang juga ada ciphertext yang sudah nggak diapa-apain lagi, spasinya tetap dipertahankan. Kalau seperti ini, dalam bahasa Inggris, rasanya mudah ketebak. Ini yang biasanya muncul satu karakter, misalnya I misalnya. Atau ini huruf A. Kan kalau misalnya I, E, itu kan biasanya sering digunakan dalam teks dalam bahasa Inggris. Kalau sudah belum tertebak pun, ya dicari saja kuncinya. Kemudian kalau misalkan sudah ada IMAME yang sudah terlihat, nggak usah lagi ngitung yang ini, sudah secara feel, sudah tahu bahwa kalau ini dalam bahasa Indonesia ini man, ini sebagai karakter yang terakhir adalah N-nya. Itu hanya sekadar gampangkan supaya nggak usah ngitung semuanya. Bisa dulu bahwa kalau ini bahasa Inggris, kalau sudah ada I am a man, rasanya kalau I am a mau nggak mungkin. Jadi kemungkinan yang paling tepat itu adalah N untuk menggantikan L sebagai plaintext-nya. Kalau ciphertext-nya HQK, nanti dengan menggunakan terkaan juga, H, Z itu nggak mungkin menggantikan Z
diganti dengan H nggak mungkin, Q diganti dengan K nggak mungkin, K diganti dengan C juga nggak mungkin. Jadi berarti K-nya nggak usah yang ini, nggak mungkin lah Z diganti sama H di sini, Q dengan K juga nggak mungkin. Karena statistiknya kan periode hasil K-nya kan kunci yang sama misalkan dengan ciphertext, maka kita nggak mungkin menggunakan kunci tertentu yang mengakibatkan bahwa nanti H itu kembali ke Z, Q kembali ke K, K kembali ke C, karena tidak ada ZQC dalam bahasa Inggris. Itu semua yang metode terkaannya. Kemudian yang di sini, plain text, kalau ciphertextnya adalah HATTPT, HATTPT ini kan tadi seperti yang saya sudah katakan ya, TTPT kalau misalkan ini ciphertext, kita nggak mungkin ini huruf vokal, huruf konsonan semua, maka kemungkinan kalau nggak T atau P yang merupakan sebuah vokal atau konsonan. Salah satu dari mereka ini pasti kalau nggak T yang konsonan, atau P yang vokal, atau sebaliknya. Kalau menemukan demikian, mungkin yang kemungkinan yang bisa menggantikan ciphertext ini, kembali ke plain text adalah kata ini, kata ini, kata ini. Karena EESE, SSES, NNON. Kalau ini masih cipher abjad tunggal, monoalfabetik. Kemudian kalau ditambahkan ada informasi lagi, mereka sedang membicarakan sebuah negara, maka cari negara yang menggunakan huruf konsonan atau vokal yang berurutan 2 vokal, 2 konsonan, terus sampai itu kembali ke vokal itu lagi atau kembali ke konsonan itu lagi. Ini adalah GRIS. Jadi konteks bahasa juga perlu diperhatikan. Konteks pembicaraan juga harus perlu diperhatikan, kemudian bahasa yang digunakan juga perlu diperhatikan. Demikian ini saya kemudian mau melihatkan, sudah 10:28, karena tadi saya mau melihatkan hasil teman-teman di informatika sebenarnya, tapi sudah 10:28, silakan dulu kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya ganti slide-nya. Sudah ada yang bertanya ya? Untuk kriptonalisis ini apakah mungkin jika saat proses trial and error didapatkan lebih dari satu plain text yang terbentuk? Satu plain text yang terbentuk mungkin sekali, tapi nggak mungkin satu teks penuh, nggak mungkin. Maka saya bilang tadi kan trial and error itu pasti ada kesalahannya, itu masih mungkin. Tapi kalau misalkan kita sudah punya satu dari Anissa Salsabila, kalau sudah punya trial and error tadi, paling tidak semakin banyak karakter yang kalian trialkan, akan semakin lebih aman. Tapi kalau misalkan cuma 4 kata gitu, karena itu 4 kata saja dulu, misalkan seperti itu, nanti yang lainnya akan bisa jadi satu blok yang lainnya akan terjadi kan kalau misalkan kita punya kata mama, misalkan seperti itu, dirubah menjadi plain text yang sama, rasanya juga A-nya tergantungnya dari periodik dari kuncinya, tapi kalau misalkan masih mungkin terjadi, kalau saya bilang seperti itu. Kalau nanti mau lebih amannya, nyobain trial and error-nya itu karakternya lebih panjang. Misalkan yang tadinya 4 karakter, itu jadi 10 karakter misalkan. Lalu karakter yang berikutnya ngikutin yang 10 karakter yang tadi. Insya Allah akan lebih aman kalau misalkan nyobainnya itu nggak cuma nyobainnya lebih banyak karakternya. Kira-kira seperti itu, Anissa. Ada yang perlu dijelaskan lagi? Ini saya sambil menunggu yang bertanya ya, saya melihatkan ini aplikasi enkripsi dan dekripsi untuk melakukan proses perubahan dari plain text ke ciphertext menggunakan Cipher Hill.
dengan menggunakan aplikasi ini kita nggak perlu lagi ngitung lagi perkalian matriks, kemudian dimodulukan 26, tapi di sini saya menggunakan modul 95 karena saya menggunakan karakter A sampai, nggak cuma A sampai Z saja, tapi huruf besar, huruf kecil kami perhatikan, kemudian juga tanda koma, tanda titik, tanda-tandanya, spasi juga kami perhatikan. Matriks yang menjadi kuncinya diinputkan di sebelah kanan, dan matriksnya ini kami masih menggunakan matriks yang inversnya 1 atau -1. Enggak menggunakan inverse matriks yang bentuknya A per B, di mana A dan B. A per B yang hasilnya bukan bilangan 1 atau -1, masih 1 -1 karena tergantung sama inverse. Tapi setelah ke sini sebenarnya bisa dikembangkan lagi yang ini. Kalau teman-teman mau mengembangkannya lagi, insya Allah masih bisa ini di sini. Kalau mau mengkonstruksikan programnya lagi, nanti bisa kami bicarakan. Ini dientrikan dulu, hanya sekedar penggunaan programnya saja, mengentrikan matriksnya. Ini matriksnya mau dientrikan seperti ini juga boleh, setelah ada matriks sandinya. Belum keluar ya ini ya. Sebentar. Sudah terlihat belum aplikasinya? Oke, belum ya, sebentar, maaf. Kalau nggak bisa di-share ya, saya nanti cerita saja. Sini sekarang sudah terlihat. Saya print screen saja. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi ini ada box untuk memasukkan plain text-nya. Kemudian ini adalah menu buat memasukkan matriks sandinya atau matriks kuncinya. Matriks kuncinya masih terbatas di matriks dengan determinan 1 atau -1. Lalu setelah misalkan kita masukkan ke kalimat satu plain text, jadi kita nggak perlu ngitung lagi ya, nggak perlu ngitung inverse matriksnya, nggak perlu ngitung hasil perkalian vektornya, mau nulisnya curhatan banyak juga nggak masalah karena nggak keburu-buru ngitungnya, bisa baik sekali saat menerjemahkan huruf besar, huruf kecil pun nggak ada masalah. Beda ya, huruf antara M besar sama M kecil karakternya juga akan berbeda karena transfer di ASCII itu huruf besar dan huruf kecil juga bilangan desimalnya juga berbeda, angkanya juga berbeda. Tapi di sini kita pandang bilangan-bilangan di kode ASCII sebagai himpunan bilangan bulat modulo 95 karakter yang kita gunakan. Ini saat saya mau misalkan saya masukkan Indo MS School 7 Agustus 2023. Nanti untuk melakukan proses enkripsi, tinggal klik proses. Bentar, ini belum siap juga. Iya, jadi masuknya ini seperti ini. Kenapa ada QRRSR yang dibilang ini? Kalau misalkan dia kayak kita pakai HIL yang biasa, itu cuma sampai tanda seru saja mungkin. Atau kami menggunakan QRSQQQ itu ada pertimbangannya. Karena pas di program nggak bisa jalan. Jadi harus ada
nyimpen berapa hasil hasil sisa dari modulus 95-nya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai merancang program, nanti insya Allah akan tahu kayak mana ngakalinnya ya supaya bisa terbaca sama program. Harus ada hal yang bisa kita antisipasi atau harus bisa kita lakukan sehingga matematikanya aman, di programnya juga aman. Setelah dapat karakter seperti ini, kalau misalkan kalian teman-teman mau melakukan proses dekripsinya, ini ada menu buat move, kita pindahkan ke sini, dan kalau sudah punya program ini, si penerima dan juga penggunanya sudah mempunyai program ini, tinggal move saja, lalu proses, sudah kembali lagi ke teks yang awal atau clear text-nya atau plain text-nya. Itu apa namanya? Satu lagi ada aplikasi yang lain, ada model electronic code book sama chainbook. Sudah kami buat juga. Jadi saya mau pesan ke teman-teman semua, kalau mau belajar kriptografi, jangan langsung pengennya dapat sesuatu yang keren-keren gitu, hebat-hebat. Mulai dari yang sederhana dulu. Sederhana, salah, error, cobain lagi sampai ketemu yang jalan yang baik seperti apa dan bisa diterima sama teman-teman di informatika. Teman-teman informatika sangat welcome sekali kalau teman-teman di matematika di sini butuh bantuan, mereka insya Allah welcome sekali. Jadi nanti kalau misalkan ada yang punya ide untuk membuat sebuah kriptosistem, bisa dikonsultasikan ke teman-teman dosen di sini atau teman-teman guru di sini, lalu kita bicarakan, kita sampaikan ke teman-teman informatika. Kalau misalkan ke saya nanti insya Allah biasanya saya bekerja sama Pak Nurdin Bahtiar di Informatika Undip. Beliau yang biasanya mentransfer ide saya, lalu membuatkan dalam bentuk aplikasi seperti ini. Aplikasi juga sudah lama sekali. Mungkin yang lebih kelihatan menarik atau dikasih warna-warna, mungkin malah pintaran teman-teman di sini mungkin daripada saya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi misal proses nebaknya, mau trial and error juga harus di-enjoy-kan. Prosesnya dinikmatin semuanya, nggak bisa langsung kelihatan keren, karena mulai dari yang susah dulu, nanti insya Allah akan menjadi baik, insya Allah sistemnya akan jadi baik. Dan mungkin akan dipakai ke negara buat nyimpen data penduduk Indonesia, sehingga aman NIK kita di sistemnya negara. Sudah 10.38, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya akhiri gitu ya kalau nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Presensinya sudah ada harusnya ya? Oh ya sudah ada dari Mas Sandi. Terima kasih Sandi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Lalu juga ujian tengah semester tanggal 11 dipersiapkan. Mohon maaf Ibu, aplikasi di develop pakai apa ya Bu? Saya kurang tahu itu Mas Kevin, jadi saya hanya langsung transfer ke teman-teman informatika, lalu teman-teman informatika, ini Bu Niken hasilnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan nanti bisa, oh ini direct ya, jadi saya nggak lihat. Misalkan nanti butuh atau butuh informasi, bisa saya tanyakan ke teman-teman informatika. Nanti chat saya tanyakan ke Pak Nurdin Bahtiar di informatika. Itu ya, sudah 10.40. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.